Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang, Mamang. Ya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dinda Salwa Azharasani dan rekan saya Habib Faisal. Kami merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Medan dan sekarang sedang melaksanakan kuliah kerja nyata pada tahun 2023. Di samping kami telah berdiri seorang lelaki yang tampan, tegas, dan tentunya sangat ramah, yaitu Bapak Kepala Desa Sabulan, Bapak apa? Polmer Sinaga. Bapak Polmer Sinaga. Mungkin kami melakukan sedikit wawancara kepada Bapak Kepala Desa untuk menyelesaikan program kerja kami, yaitu tentang objek wisata. Untuk pertanyaannya Pak, boleh langsung saja. Silakan. Yang pertama, bagaimana sih Pak sejarah pengelolaan desa wisata Sabulan, yaitu Dolus Patungan ini, dari awal terbentuknya hingga sekarang Pak? Bagaimana Oke. penjelasannya? Terima kasih terkait pertanyaan anak-anak kami yang datang dari Unimed terkait sejarah pembukaan wisata alam Dolus Patungan. Saya selaku Kepala Desa Sabulan terpilih tahun 2019 dan dilantik tahun 2020 tanggal 7 bulan 1 2020. Pada saat itu langsung kami penyusunan musrembang musyawarah desa terkait pada saat itu ada saya dengar masalah BUMDes. Jadi pada saat itu begitu ada rencana musrembang itu masalah BUMDes, saya langsung berpikir untuk membangun wisata alam Dolus Patungan. Kenapa harus ada prinsip saya seperti itu? Sebelum saya terpilih jadi kepala desa di Desa Sabulan, pada saat itu saya tinggal di Tomok, tapi saya merasa bahwa di Desa Sabulan ini banyak tertidur tempat-tempat wisata. Nah, saya bandingkan pengalaman saya waktu saya di Tomok, sedangkan di Tomok aja waktu itu hanya kuburan Raja Sidabutar dan si Gale-Gale, tapi masyarakat Tomok bisa milioner. Padahal di Desa Sabulan ini tempat-tempat wisata banyak yang tertidur, makanya langsung saya merencanakan Dolus Patungan ini. Kenapa saya rencanakan untuk wisata Dolus Patungan? Pada saat kami dulu sekolah di SD, kami mau melanjutkan ke SMP, kami harus perpisahan dulu di sini. Ini namanya Batu Surat. Jadi pada saat kami perpisahan, kami harus menuliskan nama kami di Batu Surat ini. Nah, habis itu kami tamat dari SMP melanjutkan ke SMA, tetap juga kami selalu berpisah di tempat ini. Semua kami harus menuliskan nama-namanya di batu ini. Nah, itulah terpilihnya saya jadi kepala desa. Saya merencanakan ini supaya ini wisata alam Dolus Patungan ini bisa mendunia. Jadi pada saat itu dana yang kami rencanakan pada saat itu ke sini 150 juta. Jadi untuk pembukaan jalan ini dari simpang sana sampai ke sini, pada saat itu saya buatkan surat ke mantan Bupati Pak Rapidin Simbolon. Jadi Pak Rapidin langsung mengesisikan surat itu supaya alat berat diserahkan untuk kami pakai untuk pembukaan jalan ini. Jadi dana yang kami pakai 150 juta hanya membangun gazebo ada 4 unit, kamar mandi dan kantin ini. Nah, selainnya itu di tahun berikutnya kami memberikan apalagi penambahan modal ke orang BUMDes 30 juta. Itulah yang direncanakan untuk membesar kantin ini. Jadi walaupun ini ada hotspot dan tangga itu ada bantuan dari pariwisata 70 juta. Jadi kalau masalah lampu-lampu ini, lampu solar ini bantuan yang saya buatkan surat permohonan ke lingkungan hidup. Nah, itulah semuanya fasilitas yang sendiri. Jadi itulah yang bisa saya jawab di pertanyaan pertama, bagaimana rencana saya untuk membangun wisata ini. Baik Pak. Pertanyaan kedua. Ya, silakan. Dan saya Pak ingin bertanya Pak, bagaimana sih Pak cara Bapak sebagai Kades untuk meningkatkan pariwisata Dolus Patungan ini? Cara saya untuk meningkatkan pariwisata Dolus Patungan ini, pada saat itu saya studi banding ke Bali. Pada saat itu saya memamerkan ini, menceritakan wisata Dolus Patungan ini. Jadi habis itu datanglah dari Menteri Desa, diluncurkannya surat ke Desa Sabulan untuk membuatkan proposal untuk pembangunan homestay yang 2 unit. Jadi ini kalau pembangunan homestay yang 2 unit ini adalah bantuan dari dana APBN dari Kementerian Desa.
Itulah rencana saya. Dan untuk berikutnya kami juga sudah merencanakan untuk lanjutan berikutnya untuk pembangunan ini, tapi ya mungkin ya karena situasi pandemi masih di situasi sekarang ini, ya mungkin dana itu belum bisa diluncurkan semua ke Dolok Sipatungan ini. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, kan kami sudah menginjakan langsung nih di tempat ini. Kami juga menyaksikan begitu view-nya sangat bagus ya. Dan dengar-dengar nih, kita kalau misalnya ke Dolok Sipatungan ini bisa langsung melihat 6 kabupaten nih di sini, di Tio ya Pak. Iya benar. Nah itu Pak, apa sih selain itu daya tarik apa nih Pak yang ada di Dolok Sipatungan ini sehingga pariwisata itu harus datang ke sini Pak? Itu bagaimana? Nah, selain yang dibilang tadi itu, kalau kita datang ke sini, masalah bisa nampaknya dari sini yang 6 kabupaten, selainnya itu banyak juga. Contohnya, begitu kita datang ke Dolok Sipatungan ini, walaupun contoh mungkin kalian sudah rasakan, begitu kita nyampe di lokasi ini, di tempat ini, utang itu kayaknya terbayarkan semua. Ya, Gak tahu apakah benar itu. benar. Nah, memang itulah sistem di sini. Makanya orang kalau sudah sempat datang ke Sipatungan ini, bukan hanya melihat view-nya, tapi perasaannya mungkin enak kalau di sini. Enak. Bisa-bisa nanti kalian itu tidak akan mau, menurut saya akan pulang kalian nanti. Maunya mau di sini tinggal terus, ya kan? Benar, Nah, Pak. itu. Oke, rekan Habib. Dan saya ingin bertanya Pak selanjutnya Pak, apa sih Pak kekurangan dari tempat Dolok Sipatungan ini Pak, atau infrastrukturnya atau gimana gitu Pak? Iya. Kalau masalah kurangnya di Dolok Sipatungan ini masih banyak. Ya. Terlebih-lebih masalah jalan lah ya. Memang selama ini sudah banyak pengunjung ke Sipatungan ini, tapi kalau begitu balik dari sini sampai di bawah, keluhan mereka adalah masalah jalan terus. Jadi harapan kami untuk pemerintah tingkat kabupaten, tingkat provinsi dan tingkat pusat agar memperhatikan bantuan untuk pembangunan jalan dari Desa Sabulan menuju ke Sipatungan ini. Dan harapan saya juga ya untuk Bapak Presiden Jokowi, ya, saya harapkan Bapak Presiden Jokowi agar membantu Desa Sabulan terkhusus untuk Sipatungan ini, supaya ini tempat wisata alam di Sipatungan ini bisa ke depannya lebih maju. Mohon maaf Bapak Presiden Jokowi, harapan saya Pak terkhusus untuk masalah jalan Pak. Ya, itulah harapan saya Bapak Presiden Jokowi, ya, tolong Pak dengarkan permohonan saya Pak. Ya, terima kasih. Oke Pak, mungkin pertanyaan terakhir nih. Ya. Bagaimana sih tindakan Bapak Kades nih dalam mengatasi kekurangan yang sudah Bapak jelaskan tadi? Ya, itulah harapan saya, tindakan saya itulah saya harapkan bantuan-bantuan pemerintah nanti. Artinya kalaupun nanti ada proposal kepala desa, selaku saya kepala desa Desa Sabulan untuk pembangunan wisata alam di Sipatungan ini, untuk peningkatannya, yang mudah-mudahan pemimpin-pemimpin yang tingkat kabupaten dan provinsi dan pusat bisa memperhatikan proposal saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kades atas waktunya yang sudah mau menjadi narasumber buat kami. Semoga kami bisa membuat video ini dan banyak penonton nih yang melihat video ini, dan banyak juga nanti pariwisata yang datang ke sini, mengunjungi ke sini, dan kami berharap juga pemerintah melihat video kami dan mengasih solusi yang lebih baik lagi. Oke, itu aja. Sekian. Terima kasih Bapak. Selamat siang. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Kabupaten Samosir memang banyak memiliki tempat untuk menikmati indahnya Danau Toba yang terbentang luas. Salah satunya Dolok Sipatungan, tepatnya di Desa Sabulan, Kecamatan Sitio-Tio. Dolok Sipatungan memiliki dataran tinggi sebagai lokasi memandang eksotisnya Danau Toba. Di tempat ini juga kita bisa melihat 6 kabupaten, Kabupaten Umbahas, Dairi, Karo Simalungun, Tapanuli Utara, dan tentunya Kabupaten Toba. Di Dolok Sipatungan ini juga disediakan 2 mes yang begitu rapi, bersih, serta pemandangan dari mes yang sangat menakjubkan. Kami mahasiswa KKN Unimed berinisiatif membuat petunjuk arah dan bank sampah organik dan non-organik untuk pariwisata Dolok Sipatungan dalam berkembang siang. Tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata lagi
bagaimana indahnya Dolok Sipatungan ini. Akan tetapi, di balik indahnya pemandangan Dolok Sipatungan ini, akses jalan yang begitu belum sempurna ketika kita ingin berkunjung ke wisata Dolok Sipatungan. Kami mahasiswa Unimed sengaja membuat proker objek wisata tentang Dolok Sipatungan ini karena kami berharap kepada pemerintah lebih memperhatikan lagi surga yang tersembunyi di balik Desa Sabulan, Kecamatan Sitiotio, Kabupaten Samosir. Harapan saya, doa saya selaku kepala Desa Sabulan, karena kalian sudah KKN di Desa Sabulan, semoga kalian berhasil semua. Amin. Orang. Bye bye Amang. Iya. Terima kasih atas ilmunya. Iya, amin. Terima kasih Amang. Unimed Desa Sabulan 2023.